Yo, balik lagi di Senpaize. Hari ini kita bakal ngobrolin film yang bikin bioskop rame kayak lagi bagi-bagi nasi kotak, Kimetsu no Yaiba, Mugen Train. Ini bukan sekadar film lanjutan, bro. Ini tuh literally sambungan langsung dari ending season 1. Lu nonton ini tanpa nonton sebelumnya, sama aja kayak nonton sinetron dari episode 127. Bingung? Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subrek dulu ya. Hehe, thank you. Part 1, awal cerita Mugen Train. Jadi film ini langsung mulai di atas kereta Mugen Train. Di situ Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu udah nungguin perintah misi. Ternyata mereka nggak sendirian. Di situ udah ada si Kece Kyojuro Rengoku, si Flame Hashira yang langsung ngasih aura, gue bisa ngelindungin satu kereta sendirian. Tapi jangan kiranya ini misi gampang. Sebelumnya udah ada 40 pembasmi iblis dikirim buat nyelidikin kereta ini. Dan ya, semuanya menghilang. Jadi, kita udah tahu dari awal, something's wrong with this train. Dan bener aja, musuh utamanya adalah Enmu. Salah satu dari 12 Kizuki, Lower Moon One. Dia iblis yang bisa bikin orang masuk ke mimpi. Dan bukan mimpi biasa ya, ini mimpi yang bisa ngerusak spiritual core lu kalau kesentuh. Part 2, pertarungan mimpi dan realita. Ketika tiket diserahin ke kondektur, jebakan dimulai. Semua pembasmi iblis langsung tidur. Dan Enmu nyuruh anak-anak buat ngiket tangan mereka dan masuk ke mimpi masing-masing. Dari sini kita dibawa ke dunia mimpi Tanjiro dan kawan-kawan. Yang surprisingly, bahagia semua. Tanjiro ngelihat keluarganya masih hidup. Zenitsu pacaran sama Nezuko. Dan Inosuke, ya dia jadi ketua ekspedisi bareng temen-temennya. Tapi mimpi Rengoku beda. Dia tetap jadi pembasmi iblis bahkan di dunia mimpi. Artinya, dia lahir buat berjuang. Nah, dari sini mereka pelan-pelan sadar, mulai bangkit. Dan pertarungan lawan Enmu pun dimulai. Tanjiro jadi yang pertama sadar dan lawan Enmu duluan. Di sini kelihatan banget gimana dia udah berkembang dari season 1. Lebih nekat, lebih terampil. Inosuke bantu dengan gaya ngawurnya yang malah efektif. Zenitsu juga ikut, walaupun dia masih mode tidur OP. Dan Nezuko, jangan lupa dia yang pertama ngebangunin semua orang. Part 3, duel legendaris Akaza versus Rengoku. Nah, waktu kita kira udah kelar, boom! Muncul Akaza Upper Moon 3, datangnya dramatis banget, kayak mantan yang tiba-tiba ngajak balikan tapi sambil ngajak duel. Pertarungan mereka, gokil. Efek api versus martial art S-nya Akaza tuh kayak ngeliat hotpot ketemu es batu. Panas dingin baper-baperan. Animasinya satu kata, ufotable. Mereka ngeluarin semua cheat code buat duel ini. Tapi yang paling bikin nyesek, Rengoku nggak mundur sejengkal pun. Padahal dia tahu dia nggak punya fitur regenerasi. Part 4, visual dan produksi yang ngeri. Secara teknis, ini film anime yang super niat. Ufotable bukan cuma copy-paste dari anime TV. Mereka upgrade besar-besaran. Lighting, motion blur, efek partikel, animasi api, musik dari Yuki Kajiura dan Goshi Ina, semuanya cocok banget. Banyak yang bilang duel Akaza versus Rengoku mirip vibe-nya kayak Tanjiro versus Rui di season 1. Nggak sepenuhnya salah sih, karena dua-duanya punya pattern, pertarungan, harapan, dan pengorbanan. Tapi ini tetap punya intensitas yang beda. Dan yang paling penting, semua aksi itu tetap grounded. Nggak cuma wow keren, tapi juga penuh emosi. Itulah kekuatan utama Mugen Train. Part 5, makna cerita dan gore level. Yang menarik dari cerita Kimetsu adalah banyak karakter yang tewas, bahkan yang lu suka sekalipun. Rengoku contohnya, kita baru kenal dia di film ini, dan langsung harus ngelihat dia gugur. Tapi, kematian dia bukan buat shock value, tapi buat dorong karakter utama lebih kuat. Koyoharu Gotoge sebagai mangaka nggak takut bikin ceritanya kelam. Ada nuansa yang mirip sama Inuyasha dari Rumiko Takahashi, tapi dengan gaya lebih agresif dan penuh warna. Part 6, kesimpulan. Jadi, gimana kesimpulannya? Kimetsu no Yaiba, Mugen Train adalah wajib tonton buat yang udah ngikutin serial TV-nya. Ini bukan filler, ini canon, dan bahkan jadi kunci buat arc selanjutnya. Kalau lu fans action, lu akan puas. Kalau lu fans drama, lu bisa nangis. Dan kalau lu fans visual cakep, lu bakal disuguhi animasi terbaik dari anime saat itu. Mugen Train bahkan berhasil ngalahin rekor film Jepang legendaris kayak Ponyo dan Spirited Away di box office. Bahkan ngalahin Avatar di Jepang. Gila nggak tuh? Oke, itu dia review santai dari gua soal Kimetsu no Yaiba,
Mugen Train, kalau lu udah nonton, drop pendapat lu di kolom komentar. Siapa karakter favorit lu di film ini, dan menurut lu Akaza pantas dimaklumin nggak? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigato, mata nih!